Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan, sehingga dalam firman Tuhan akan memberikan pengertian, pemahaman kepada kita, sehingga pada akhirnya kita diberkati. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa kami di sorga, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami, sehingga pada hari ini kami semuanya bisa mengikuti program All by Grace yang ke-203, sehingga pada akhirnya kami percaya melalui renungan firman kali ini, Engkau sendiri akan memberkati kami, juga menuntun hidup kami, sehingga pada akhirnya kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kemudian kami bisa diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya saudara, dalam menjalani kehidupan adalah sangat penting bagi seseorang untuk memiliki pengertian dalam hal apa yang benar dan apa yang salah dalam segala aspek kehidupan kita di dunia ini. Tanpa pengertian dan pemahaman yang sesungguhnya dalam hal benar dan salah, akan mudah tersesat dan terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dalam menjalani kehidupan ini. Dalam hidup ini, masalah apapun juga bisa saudara terjadi dan juga harus dihadapi setiap orang, baik itu orang benar maupun orang yang salah, bahkan orang berdosa. Semua bisa saja mengalaminya. Sama halnya yang terjadi pada masa pandemi
COVID-19 di masa lalu, di mana setiap orang bisa saja terkena atau tertular tanpa memandang status, profesi, kaya atau miskin, tua atau muda, laki atau perempuan, orang baik atau orang jahat, dan banyak lagi yang meninggal karena virus tersebut. Nah, bagi kita tentulah yang percaya dalam Tuhan pasti percaya bahwa hanya kemurahan Tuhanlah dan kasih karunia Tuhanlah yang bisa meluputkan dan memulihkan dalam menghadapi masa pandemi itu. Oleh itulah kita masih ada sampai hari ini. Jadi sakit penyakit, bencana alam, kecelakaan, atau musibah lainnya bisa saja terjadi kepada siapapun tanpa memandang bulu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah sikap dan cara yang benar untuk menghadapi dan mengatasinya, supaya tidak terpuruk lebih dalam lagi dan bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapinya dan untuk mengatasinya. Yang paling menyedihkan dan menyakitkan adalah semua yang buruk itu terjadi karena ulah atau perilaku dari sikap yang salah dalam menjalani kehidupan ini. Kalau bencana pandemi memang kita tidak berdaya dan bukan kita penyebabnya, tetapi kita bisa mengatasinya dan mengurangi risiko untuk tertular dalam menjaga diri dengan vaksinasi dan memakai masker dan menjaga kebersihan dan menjauhi keramaian dan mengandalkan hikmat Tuhan. Apalagi dalam menyelesaikan suatu masalah, bukan mengandalkan hikmat Tuhan, justru sebaliknya dengan sadar atau tidak sadar mengandalkan diri sendiri dan cara dunia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila ini yang terjadi, maka masalahnya bukan selesai, malah bertambah parah atau kacau. Perlu diketahui saudara, bagi kita yang berada dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan telah menyatakan bagi orang yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, walaupun jatuh tidak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopangnya dan tidak akan meninggalkan kita. Dan ini jelas tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Mari kita baca saudara. Di sini dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Di ayat 26 dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Sesuai dengan firman Tuhan ini, pastilah kita semua rindu untuk Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan kita dan juga memperoleh topangan dari Tuhan ketika hidup ini sedang ada masalah ataupun ada pergumulan. Untuk itu kita masing-masing harus bertanya, apakah aku sudah benar atau salah, terutama di mata Tuhan? Karena hanya orang benarlah yang bisa mewarisi segala janji Tuhan. Jangan sampai ada yang merasa dirinya sudah benar, tapi justru salah di mata Tuhan dan tidak mengetahuinya, sehingga selamanya tidak akan menerima janji dan berkat yang bersumber dari Tuhan. Apakah hal demikian bisa terjadi pada seseorang? Tentu saja bisa, karena firman Tuhan sendiri telah mengingatkan, menyatakan di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sesuai firman Tuhan ini, tidaklah mengherankan bila banyak orang yang awalnya merasa dirinya benar, ternyata akhirnya menjadi salah dan tidak benar. Contohnya banyak sekali dan diketahui oleh kita. Di antaranya ada yang awalnya membuka usaha dan berpikir pasti bisa berhasil, tetapi setelah menekuninya ternyata berakhir dengan kegagalan, bahkan kehilangan segala yang telah diinvestasikan pada usaha tersebut. Ada yang bekerja sama dengan partner yang awalnya dianggap jujur dan benar,
ternyata akhirnya tertipu juga, sehingga bukan untung yang diperoleh, justru masalah dan perkara yang harus dihadapinya. Dalam hal pasangan hidup pun bisa dilihat, yang awalnya sama-sama berpikir bisa hidup bahagia dan saling mencintai, maka diikat dengan pernikahan yang meriah dan indah. Tetapi berapa banyak pasangan yang berakhir dengan sungguh-sungguh bahagia dan tetap saling mencintai. Nah saudara, tidak sedikit juga yang mempertahankan pernikahannya bukan lagi karena cinta, tetapi lebih karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka berpisah atau bercerai. Ini menyatakan tidak semua bisa berjalan sesuai dengan harapan, impian, maupun pikiran kita masing-masing. Karena dari sejak awal manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, sudah salah berpikir dan bertindak, sehingga tidak berpikir dan bertindak dengan benar, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Apalagi kita sebagai manusia generasi sekarang yang begitu banyak tawaran dunia dan godaannya, akan lebih bisa berpikir dan bertindak yang salah dalam menjalani hidup ini. Dan akhirnya dalam hidup ini sering mengalami kegagalan, kehancuran, kekecewaan, penyesalan, semuanya menjadi tidak indah lagi. Oleh karena itu saudara, sekali lagi diingatkan bahwa siapapun diri kita perlu memastikan apakah diri kita ini sudah benar atau justru salah dalam menjalani hidup ini, terutama dalam pandangan Tuhan. Maka pada episode yang ke-203 dalam program All by Grace kali ini, kita merenungkan satu tema yang Tuhan berikan, yaitu apakah aku salah atau benar. Kiranya melalui tema ini kita bisa menentukan sikap yang benar dalam menjalani hidup ini, sehingga pada akhirnya kita bisa hidup benar di mata Tuhan dan diberkati. Nah, bagaimana prinsip untuk mengetahui apakah aku salah atau benar yang tema akan kita bahas ini? Maka yang pertama adalah harus koreksi diri dan membuka diri dengan sungguh untuk bertanya kepada Tuhan. Tanpa tekad untuk bersedia koreksi diri dan dikoreksi, seseorang akan sulit untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya mengenai apakah dirinya benar atau salah dalam hal apapun juga. Karena dia mungkin bukan tipe orang yang bisa menerima kritikan atau membuka diri untuk menerima pendapat atau saran orang lain, dan selalu merasa dirinya sudah benar, boleh dikatakan seringkali merasa paling benar. Ada juga orang yang sudah di dalam Tuhan tetapi tidak mengetahui dirinya salah dalam berpikir, dalam bertindak. Justru sebaliknya, yang salah itu dia pikir dan dianggap benar. Ini bisa terjadi karena hidup rohaninya kurang dibekali oleh firman Tuhan, atau hidupnya tidak dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Bagi kita yang sudah dalam Tuhan, harusnya tahu bahwa tidak ada seorang pun bisa benar tanpa hidup dalam firman Tuhan dan memiliki pikiran Kristus. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, seperti ada tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan ini, bila ada seseorang merasa dirinya benar, apalagi berpikir dan merasa sudah benar di hadapan Tuhan, haruslah diuji dan teruji oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dalam firman Tuhan terdapat kebenaran yang sesungguhnya. Alangkah baiknya bila seseorang mau merendahkan hati dan dirinya
untuk lebih banyak belajar lagi, untuk hidup dalam firman Tuhan, dan juga hidup digembalakan oleh Yesus sendiri. Maka kita bisa memperoleh jawaban yang sesungguhnya mengenai apakah aku salah atau benar. Hanya di dalam Yesuslah ada jalan yang benar untuk menuju kehidupan di dunia dan kekekalan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan demikian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan juga dalam menjalani hidup ini dengan benar, kita harus sepenuhnya bersandar pada firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang benar dalam berpikir, dalam bertindak, di dalam segala aspek kehidupan kita ini. Dengan demikian akan terhindar dari hal-hal yang mengacaukan hidup kita masing-masing. Dalam kitab Mazmur ada mengajarkan untuk hidup selalu mencintai firman Tuhan yang dasarnya adalah kebenaran Tuhan itu sendiri. Ini ada di Mazmur pasal 119 ayat 159 dan 160. Mari kita lihat. "Lihatlah betapa aku mencintai tita-titamu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Dengan dasar kebenaran firman Tuhan ini, maka kehidupan akan terarah ke tujuan yang telah Tuhan sediakan untuk kita diberkati dan juga hidup dalam damai sejahtera. Ya, sama artinya saudara, ya, bila kita ingin menuju suatu tempat yang kita rindukan dan tempat itu belum pernah kita kunjungi, maka kita harus tahu jalannya untuk menuju ke sana. Zaman sekarang kita bisa mengandalkan GPS yang sering dikatakan orang sebagai mata di langit, yaitu suatu sistem melalui satelit yang bisa menuntun siapapun sampai pada tujuan dengan tepat, bahkan bisa memberikan informasi lalu lintas jalanan sedang padat atau macet dan sebagainya, sehingga semuanya bisa sampai tujuan dengan mudah dan tidak tersesat, asalkan mau membuka hati dan pikiran untuk dikoreksi oleh GPS tersebut bila ada menyimpang ke arah jalan yang salah. Demikianlah hidup ini juga harus ada tujuan yang ingin kita capai. Tentu saja tujuan yang kita rindukan adalah masa depan yang baik untuk membangun usaha, pekerjaan, membangun keluarga, membangun ekonomi, termasuk memiliki sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Tetapi semua itu hanya bisa dicapai bila jalan kehidupan kita sudah benar arahnya, sesuai dengan firman Tuhan yang adalah GPS untuk menuntun kita sampai pada tujuan yang penuh berkatnya Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 119, 105, di situ ada dikatakan demikian. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ayat ini tentulah menyatakan bahwa setiap langkah kehidupan kita sebagai manusia harus diterangi oleh firman Tuhan, supaya bisa tetap berjalan sampai tujuan walaupun hidup ini banyak tantangannya. Untuk menjawab apakah aku salah atau benar, mari saudara kita terapkan prinsip pertama ini dengan langkah yang berani untuk koreksi diri, membuka diri, dan membuka hati untuk diterangi oleh firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud yang berani membuka hati dan pikirannya untuk diselidiki dan diuji oleh Tuhan. Ini ada tercatat di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Prinsip Daud ini menyatakan Daud dengan berani menyerahkan seluruh hati
dan pikirannya untuk diselidiki dan diuji oleh Tuhan sendiri. Dan bila ada kesalahan, dia meminta Tuhan untuk menuntunnya. Tentu saja ya, kita pun seharusnya berani bersikap demikian, yaitu membuka hati kita, pikiran kita untuk dikoreksi dan dituntun oleh firman Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan tidaklah salah melangkah. Dan pada akhirnya hidup kita bisa membangun masa depan yang baik dalam segala bidang kehidupan kita, baik untuk diri kita sendiri dan keluarga, yang terutama bisa hidup berguna dan bernilai berarti bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara, rendahkan hati kita masing-masing untuk hidup bisa koreksi diri, ya, membuka hati dan pikiran di hadapan Tuhan. Tentu saja dengan cara lebih berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, juga mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita selalu dalam keberuntungan yang berasal dari Tuhan. Dengan pedoman firman-Nya Tuhan, kita pasti ya menjadi orang yang benar dan tidak lagi salah di mata Tuhan. Dengarkanlah janji Tuhan berikut ini dan aminkan semuanya ini, yaitu di Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya setiap firman Tuhan yang kita lakukan dan kita terapkan akan mendapat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Mari ya lakukan dan terapkan dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar, yang penuh dengan keberuntungan dalam hal apapun juga yang bersumber dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
Ya saudara, bagian kedua ya, mengenai prinsip untuk mengetahui apakah aku salah atau benar. Ya, prinsip yang kedua adalah jangan mengandalkan pikiran sendiri dan pandangan umum. Harus peka akan suara Roh Kudus. Harus mengerti saudara, soal salah atau benar tidaklah bisa dinilai dengan apa yang menjadi pengertian sendiri, apa yang menjadi pandangan umum orang, dan juga tidak bisa diukur dengan karakter yang ada pada seseorang masing-masing. Contohnya, si A yang memiliki karakter kasih yang suka memberi dan menolong orang menganggap dirinya sudah benar. Sedangkan orang lain yang tidak atau yang kurang mengasihi dan memberi dianggapnya ya salah. Tentu saja tidak demikian saja untuk menilainya saudara. Bagaimana andai kata si A itu adalah orang yang percaya Yesus dan punya karakter yang suka mengasihi dan memberi. Tetapi ya setahun hanya 2 kali atau 3 kali ya ke gereja saja ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah si A itu bisa dikatakan benar menurut ukuran Tuhan? Biarlah Tuhan sendiri yang menilainya. Itulah yang menjadi masalah. Banyak orang sesungguhnya tidak mengerti. Yang dia tahu dan yang dia mengerti adalah dirinya benar menurut pikirannya sendiri dan pandangan umum, bukan dari sudut pandang kerohanian yang sesungguhnya. Ini juga ya terjadi pada zaman Yesus, di mana para ahli Taurat dan orang Farisi selalu menganggap dan menilai dirinya benar di mata Tuhan. Karena sudah melakukan hukum Taurat dengan baik, tetapi Yesus sendiri menegur mereka dengan tegas dan keras. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menilai mereka yang merasa dirinya paling benar saudara. Yaitu ada tertulis dalam Matius pasal 23 ayat 23. Di sini katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat ini menyatakan bahwa bisa saja orang mempunyai kehidupan rohani tetapi tidak benar di mata Tuhan. Karena menjalankan firman Tuhan yang disukainya saja dan mengabaikan firman yang lainnya. Seharusnya mengutamakan dan mengasihi Tuhan itu baik adanya. Tetapi jangan sampai melupakan untuk mengasihi sesama juga. Lakukanlah kewajiban kita kepada Tuhan dan juga jangan mengabaikan kewajiban kita terhadap sesama. Itulah yang Tuhan inginkan dari umatnya. Mari kita lihat ayat berikut ini, apa yang dikatakan Yesus mengenai orang yang merasa dirinya benar. Ayat berikutnya ya tetap di Matius pasal 23. Di sana dikatakan di ayat 27 dan 28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Di sini Tuhan Yesus ya kembali menekankan banyak orang munafik yang kelihatannya benar di luar, tetapi sesungguhnya tidak benar di dalamnya. Bisa dikatakan sama seperti orang yang kelihatannya beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, bahkan melayani, tetapi tidak melakukan dan tidak menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Tentu saja kita tidak mau termasuk yang demikian. Oleh karena itulah saudara, kita tidak boleh mengandalkan pengertian sendiri dan juga pengertian umum lainnya yang tidak berlandaskan pengertian yang bersumber dari firman Tuhan. Jika seseorang lebih mengandalkan pengertian diri sendiri dan juga pengertian manusia lainnya, maka akan mudah tersesat dan disesatkan.
baik secara sengaja maupun tidak. Sehingga tidaklah heran saudara, banyak yang tertipu oleh orang lain dan juga banyak yang gagal dalam kehidupannya karena kesalahan dalam berpikir dan pengertian yang salah. Saudaraku yang kasih, pernah seorang dokter berkata, jika ada hubungan dengan sakit penyakit, janganlah bertanya kepada tukang sayur. Maksudnya karena tukang sayur tidak mengerti organ tubuh manusia sepenuhnya, apalagi memberikan solusi atau obat untuk menyembuhkannya. Karena yang dipegang adalah pisau sayur, bukan pisau operasi, saudara. Sebaliknya, bila mengenai sayur mayur, janganlah bertanya kepada seorang dokter. Karena yang dipegang dokter itu pisau operasi dan bukanlah pisau sayur. Jadi, bila ingin bertanya, apakah aku salah atau benar, jangan sembarangan bertanya. Karena yang suka pedas pasti bilang pedas itu enak rasanya. Sedangkan yang tidak suka pedas pasti berkata pedas itu tidak enak. Nah saudara, kalau mau bertanya harusnya bertanya kepada Tuhan, Sang Pencipta melalui firman-Nya. Itulah kebenaran yang bisa dijadikan pegangan. Dengan demikian akan menjadi orang bijak dan berhikmat dalam mendapatkan pemahaman dan pengertian yang benar, saudara. Firman Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa tidak baik untuk selalu mengandalkan dan bersandar pada pengertian diri sendiri. Mari kita lihat di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa yang disampaikan ayat ini tujuannya adalah untuk kita lebih bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan memberkati kita dengan pengertian yang sesungguhnya untuk menjalani kehidupan ini. Dan pengertian dari Tuhan pastilah bersumber dari Roh Kudus yang akan dikaruniakan kepada kita semua yang mau membuka hati dan pikiran untuk dipimpinnya, saudara. Di masa kasih karunia ini sangatlah penting setiap diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus akan mengajarkan dan memberi pengertian yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang akan mengajar dan memberi pengertian yang benar untuk kita menjalani hidup ini. Yang penting mau belajar lebih peka lagi dengan suara Roh Kudus. Maka kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak benar dan juga bisa mencapai hari depan yang baik dan penuh harapan. Untuk mengenal suara Roh Kudus, tentulah harus selalu dekat dan bersekutu dengan Tuhan dan memiliki kehidupan rohani yang baik serta rajin merenungkan firman Tuhan. Sudah banyak kesaksian orang yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan akan lebih peka terhadap suara Roh Kudus dan juga menerima pengertian yang benar. Dengan demikian baru bisa tahu dengan jelas jawaban mengenai prinsip apakah aku salah atau benar menurut standarnya Tuhan. Mari kita sepenuhnya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena yang bisa kita andalkan adalah Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita semua, dan pastilah di dalam Tuhan kita pasti menjadi orang yang benar dan tidak salah lagi dalam berpikir maupun bertindak. Asalkan hidup kita selalu dekat kepada Tuhan dan Roh Kudus akan membantu kita melewati semuanya dengan aman, dengan damai sejahtera serta penuh sukacita. Dan Yesus sendiri telah berjanji untuk menjaga, memelihara kita seperti
ayat berikut ini dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itulah janji Tuhan kepada kita semua. Maka percayalah, kita pasti bisa menjadi benar berkat pertolongan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran. Dan juga jangan takut dan gentar terhadap situasi dan kondisi apapun. Karena Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa sehingga Tuhan pasti mendatangkan apa yang terbaik bagi kita yang dikasihinya, seperti ada tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Melalui ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan dalam program All by Grace kali ini, yang bertemakan apakah aku salah atau benar, maka dengan iman kita bisa menjawab bahwa aku telah dibenarkan oleh Yesus yang mati di atas kayu salib dan selanjutnya akan hidup dengan dua prinsip yang telah Tuhan berikan, yaitu untuk tidak menjadi salah lagi di mata Tuhan. Mari kita ulang kedua prinsip itu adalah sebagai berikut, saudara. Yang pertama adalah harus koreksi diri dan membuka diri dengan sungguh untuk bertanya kepada Tuhan. Prinsip yang kedua adalah jangan mengandalkan pikiran sendiri dan pandangan umum, harus peka akan suara Roh Kudus. Melalui prinsip-prinsip yang telah kita renungkan, kita percaya Tuhan pasti menjadikan kita orang yang benar dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Ya saudara, demikianlah firman Tuhan di dalam program All by Grace kali ini. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih kembali Kau nyatakan kepada kami sehingga kami kali ini bisa merenungkan firman-Mu mengenai prinsip yaitu apakah aku salah atau benar. Terima kasih Tuhan, firman telah kami renungkan dan kami pasti akan memegang dan menerapkan dalam hidup kami sehingga pada akhirnya kami semuanya dibenarkan oleh Tuhan dan kemudian bisa hidup berkenan di hadapan-Mu dan siap Tuhan untuk dijadikan anak-Mu untuk menerima berkat yang sempurna daripada Engkau sehingga seisi keluarga kami diberkati dan kami sendiri pun diberkati dengan luar biasa, dan bukan hanya kami saja, dimanapun kami berada kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, sebelum kita akhiri program All by Grace kali ini, mari ya kita satukan hati kita untuk berdoa untuk kesehatan kita bersama, untuk keluarga, untuk usaha pekerjaan, dan juga untuk pelayanan kita di dalam Tuhan. Mari ya kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami ingin satukan hati kami memohon kasih karunia daripada Engkau. Yang pertama, kami akan berdoa untuk kesehatan kami, semua para pemirsa daripada All by Grace kali ini. Dan juga kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan, memulihkan kesehatan kami. Bila di antara kami ada yang sakit dan juga sudah dokter katakan ada sakit penyakit apapun juga ya secara medis sudah dinyatakan, kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu akan terjadi dan semuanya akan Tuhan pulihkan melalui kuasa darah Yesus Kristus, oleh kuasa nama Yesus Kristus, oleh biru Tuhan Yesus Kristus, maka kami semua bisa dipulihkan, disembuhkan melalui mujizat yang ajaib. Saat ini juga Tuhan, kami taruh kedua tangan kami di hati kami, di dada kami, dan saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah semua sakit penyakit kami, kelemahan fisik kami, kesehatan kami yang kurang fit ataupun ada gangguan, ada kendala, saat ini juga, hari ini juga, di dalam kuasa nama Yesus Kristus, dalam kuasa darah Yesus Kristus, oleh biru-biru Tuhan Yesus Kristus, kami semua saat ini juga sudah disembuhkan, dipulihkan, dan juga mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Bapa yang di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap organ tubuh kami, di dalam tubuh kami ini sudah bekerja sempurna kembali dan tidak ada lagi sakit penyakit atau kekurangan apapun juga. Saat ini sudah Tuhan Yesus sempurnakan sehingga kami, seisi rumah kami, semuanya telah mendapatkan kesehatan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya telah sehat kembali dengan sempurna. Haleluya. Amin. Selanjutnya Tuhan, kami mau kembali satukan hati kami untuk berdoa untuk keluarga dan rumah tangga yang kami bangun. Demikian juga untuk anak cucu keturunan kami yang luar biasa. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk masalah keluarga dan rumah tangga kami. Biar semua Tuhan Engkau berkati dan Engkau pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga kami berdoa di nama Tuhan Yesus. Biarlah keluarga kami, rumah tangga yang kami bangun memperoleh kasih karunia dan kemurahan daripada Bapa di sorga, sehingga apa yang kami bangun dalam keluarga kami Engkau berkati dengan luar biasa, dengan berlimpah-limpah, sehingga segala kebutuhan hidup kami dalam keluarga kami ya, dan juga menyangkut keturunan kami semuanya terpenuhi. Semuanya apa yang kami makan dan kami pakai justru berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap anggota keluarga kami, siapapun dari yang tertua sampai yang muda, kami percaya kami sudah sehat kembali seperti yang didoakan tadi awal, dan kami percaya sudah dipulihkan juga keadaan kami, dan juga hati kami, pikiran kami akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang terutama Tuhan, kami mau satukan hati kami bila ada perselisihan, ada ketidakserasian, ada ketidakcocokan Tuhan di dalam cara berpikir, dan kami mau saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus semua kesalahan keluarga kami Engkau ampuni Tuhan, dan kami percaya untuk hari selanjutnya kami hidup saling mengampuni dan saling mengasihi. Justru kami saling mendukung untuk mencapai masa depan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap anggota keluarga kami, dari yang paling tua sampai yang paling muda, untuk diberkati oleh Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan
Yesus kami percaya keluarga yang kami bangun, rumah tangga kami sudah diberkati dengan luar biasa. Haleluya, amin. Selanjutnya yang terakhir, Tuhan, kami mau berdoa untuk usaha, pekerjaan, dan masa depan ekonomi kami. Ya, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan memberkatinya. Saat ini Tuhan, kami bersatukan hati kami berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan segala usaha, pekerjaan daripada umat-Mu, daripada pemirsa, daripada program All by Grace, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, yaitu masa depan daripada usaha, pekerjaan, ekonomi, dan juga semua apa yang ada di dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan sepenuhnya untuk menyongsong masa depan yang baik, yaitu menyangkut hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan sendiri telah menyediakan ya semuanya yang terbaik, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu madu, yaitu penuh dengan segala keberuntungan, segala kesuksesan, segala apapun yang terbaik Engkau sediakan untuk usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan kami yang kami bangun. Nama Tuhan Yesus, saat ini juga setiap usaha yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, rencana yang kami terapkan, semuanya Tuhan kami serahkannya ini hanya dalam satu hikmat, yaitu hikmat yang berasal dari Engkau saja yang kami pakai, yaitu hikmat Tuhan untuk menyelesaikan semuanya, baik hutang piutang, segala pergumulan usaha, pekerjaan, ekonomi, dan masa depannya. Kami percaya saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang luar biasa, dan kami tinggal menikmatinya saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima ini semuanya. Haleluya, amin. Ya saudara, mari kita akhiri daripada program All by Grace kali ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita buka hati kita dan juga tangan kita untuk menerima berkat yang telah Tuhan sediakan. Saat ini juga di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, diberkati segala usaha, pekerjaan, pelayan, studimu. Demikian juga diberkati dengan luar biasa kesehatan kita semuanya dengan sempurna. Dan kita semuanya akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Kita akan naik dan tidak pernah akan turun. Kemanapun kita pergi, maka kita akan menemukan padang rumput yang hijau, yaitu segala berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita semua untuk kita nikmati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat ini dengan sempurna. Haleluya, amin. Ya saudara, demikianlah program All by Grace kali ini yang ke-203. Ya, kita ketemu lagi Jumat depan di jam yang sama, yaitu jam 18.30 WIB waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan